Terus angel wis. Angel. Aduh. Oke. Bagaimana Ya, panas Pak Yana. Pak Firdi? Ya Apakah Pak, luar biasa. Apa sudah membiasakan hawa panas seperti ini? Seperti biasa, kayak orang meriang. Orang meriang itu kalau belum ke dokter itu ya masih meriang. Masih meriang. Tapi kalau udah sampai depan rumah dokter, mari. Ini udah diberesin, mendung. Nanti kalau belum udah diberesin, Udah disiapin, panas ya lagi. apa-apa. Aduh, Iya. parah. Termasuk. Oke. Pada pertemuan kali ini bahas apa ini enaknya? Mas ya kayak liburan Pak ya. Iya. Kayaknya Pak seru kayak kalau dibahas nih. Apalagi kita sama salah satu bintang tamu. Dia itu ikutnya tidak liburan, dia itu meliburkan sendiri. Aduh, iya, meliburkan diri. Emang kalau kuliah enak Pak Firdi. Enaknya apa? Bebas. Enaknya bebas. Belum absen 3, udah mau ngapain terserah kamu. Tapi kalau setelah selesai absen 3, tidak boleh ikut UAS. Oh gitu ya. Mending Pak daripada di DO. Aduh, Nggak absen tiket DO parah Pak. kalau DO pemutihan saja pakai Baiklin. Oh. Oke, musim-musim liburan Pak, gimana liburan kemana nih? Alhamdulillah saya liburan di rumah saja ya. Terima kasih Ustadz Firdi telah mengajak saya ke Bukit mana ini? Bukit Adur ya. Terasering di daerah Panyawean. Majalengka. Ini salah Pertama kali semenjak tahun berapa ya saya ke Jawa Barat ya. Kayaknya terakhir ke Jawa Barat itu ke rumah saudara Pak. Namanya Lewiliang. Ini daerah Bogor tuh. Lewiliang itu artinya apa? Oh nggak tahu saya. Itu bukit Pak. Bukit kayak mungkin di Tegal, daerah Tegal Pemalang itu kayak Tanggeban lah. Sama bukit, nanti ada tempat-tempat fotonya kayak gitulah sama. Dan ya sambil menyelam ngancing iwak ya. Jadi iwak ora oli pime. Nah itu sih apa namanya ke rumah saudara sembari untuk bepergian. Mampir di situ. Maksudnya Dudu Raja Singa. Tadi saya bilang Raja Singa ya nama daerah ya. Jasinga. Saya jadi ingat Jasinga namanya. Ya nama-nama daerah sudah di sana. Agak-agak susah memang. Alhamdulillah ini setelah berapa tahun, itu tahun 2019 atau 18 saya lupa. 18 kayaknya. Iya, 18. Ini 2022 berarti 4 tahun. Saya jarang ke Jawa Barat. Jarang paling Jawa Barat, Jawa Tengah. Pol-polan Jawa Timur. Itu lebih sreg lah. Karena memang beda kultur ya, beda culture. Makanannya saja sudah beda Jawa Tengah sama orang Barat itu. Enggak, makannya sama, tadi mie sama kok. Ya wis lah pakar ente wis. Makan mie-nya sama. Kopi di mana-mana sama sih ya pakainya. Kopi sama. Gabus. Tadi coklatos pun sama, kopi juga sama tadi. Mungkin dari sisi ininya Pak, sosialisasinya saya kikuk di sini. Biasanya orang kalau pergi kemana-mana itu ke orang Jawa itu ngobrol bareng ya. Ngobrol sama yang jualan, sama orang yang di situ kan ngobrol enak. Nah ini kan mikir Pak, kira-kira ngobrol apa ya, apa yang saya bisa bahasa Sunda gitu. Wah dulu kan temen bilangnya kumaha madang ya. Kadieu. Wah ini saya terus yang ngomong. Ini liburan ya, siapa dulu yang mau ngomong tentang liburan? Liburan masa dulu wis. Nah, tapi kan kini di arah nara Pak. Di cekelan aja ya Pak. Ya. Mic-nya cuma ada 2, nanti kita beli 3 lagi wis. Kan biar Power Rangers pas 5 sih. Mantap. Alhamdulillah. Ini dapat murah Pak. Saya beli ini terus saya cek lagi kan. Biasanya kalau di Shopee kan ada barang yang sudah selesai ya. Sudah selesai beli, ya nanti ada beli lagi atau enggak gitu kan. Nah saya klik lagi, barang sudah tidak ada. Tidak ada di alhamdulillah dapat murah tuh. Silakan, siapa namanya, panggilannya siapa panggilan? Mas Yopa wis. Mas Yopa. Menjepit ini nah. Ya, silakan bercerita liburan ngapain terus. Liburan saya masih kuliah, Mas. Belum ada kata libur. Liburnya nanti setelah semester 2 palingan.
Tapi emang ya zaman sekarang nggak ada kayak liburan, Pak. Nggak ada. Dulu saya Berangkat. kecil namanya hari Ahad ya libur. Baik libur di rumah maupun bepergian itu libur. Di rumah kita bisa nonton film dari mulai setengah 6 kan. Iya. Ya itu mulai dari kartun-kartun loh. Nanti puncaknya di jam setengah 9, jam 9 loh. Dragon Ball sama Detektif Oh Conan. iya bener. Ya. Ada. Terus kalau agak siangan mungkin orang tua mau ngajak ke rumah mbah ya ayo gitu. Sekarang susah. Saya pikir dulu ketika saya sudah dewasa nantinya dapat kerja, dapat duit, bepergian penak, gampang. Kayak bepergian baik ya. Ini saya meninggalkan beberapa sesuatu ya. Sesuatu yang perlu ditinggal sebenarnya. Kira-kira itu apa, Pak? Ya itulah. Kalau disebutnya wong sewot. Awalnya nonton. Ya, lanjut Mas. Ya siapa? Aduh. Liburan palingan ya kayak gini sih, paling sambil ngejob kalau ada orderan dengan keluar Iya. kota palingan sih. Nih yang mau nyewa mobil, surprise drivernya nih. Siap, Ini masih muda. saya tampilkan nomor HP, Aduh. nomor Ya, pos kaki barangkali dan mau nomor pingin sepatu. keluar kota gitu, bisa, siap. Mobil siap, supir siap. Wah, siap Jam banget. terbang jauh. Waduh. Apa namanya Medan? Ini Medan yang Waduh. kayak gini aja, alhamdulillah Siap. bisa. Ya, disilakan. Harga silakan nego dengan saya pun nggak apa-apa. Ini ngiras-ngirus nguras. Terus gimana Mas? Mas Yopa? Kayak itu sih. Liburan saya cuman ya Tiba. Apa? Oh, tak kira HP. Terus gimana Mas Yopa? Sorry, kayak ada iklan sebentar. apa? Aja. Selain ngejob, kuliah, liburan ini di akhir tahun ini apa nih yang disibukkan dengan apa lagi? Palingan kesibukannya cuman ya tugas-tugas kuliah aja sih. Sama berangkat kuliah udah. Libur cuman 1 hari pas tahun baru doang. Padahal liburan pas tahun baru itu menyesakan. Iya. Ya. Nambah. Iya bener. Ini kita kesini di hari midweek ya namanya Iya. ya. Istilahnya midweek ya, Payan. Iya betul. Bacanya gimana midweek? Midweek. Midweek ya, sorry saya guru bahasa Inggris soalnya. Midweek. Kalau di akhir pekan kan ya Allah itu kan ramai banget tuh kalau hari Ahad, hari Sabtu. Ini kita di hari Rabu. Nah itu pun tadi kita ada drama untuk saling mengalah mobil-mobil itu karena jalan kan sempit. Ya begitulah kalau liburan. Tapi ya sempet nggak sempet. Kalau nggak liburan ya jenuh ya Pak ya. Betul. Seperti saya. Saya tadi bikin postingan di Instagram berubah tadi Pak. Di story saya juga kayak gitu. 7 guru terbaik, 7 dokter terbaik ketika 7 apa tadi ya? Baru Ustadz saya kurang. Belum. 7 best doctor in the world. 7 guru dokter terbaik di dunia, yaitu yang pertama adalah sholat atau ibadah. Yang kedua tadi apa tuh saya lupa. Ayo. 7. Tapi Tat nih, Salah satunya holiday. ngomongin kerjaan ya Tat ya. Saya walaupun Ini liburan, sering dilihat ya Pak Ian ya. apa tuh? Barangkali hijau nih klip nanti saya lihat punya Pak Ian Pak. Nggak apa-apa dimiringin aja di sini hijau-hijaunya enggak. Masih kalau hijau-hijau berarti masih full baterainya. Ya tapi Tat, kalau ngomongin liburan ya Tat, saya tuh nggak bisa kalau liburan nggak mikirin sekolah. Wih, luar Pasti biasa. tetap mikirin sekolah, nggak tahu itu Tat kenapa. Mungkin kangennya di sekolah beda sama kangennya di rumah ya. Kangennya beda, maksudnya gimana? Kangennya beda tuh maksudnya kalau Kangen murid apa kangen? nah, kangen muridnya, walaupun muridnya dablek, cuma serunya di situ. Iya. Tantangan sendiri dalam mengajar adalah membaikkan anak-anak yang sudah tidak baik. Nah, itu Tat. belum baik. Oh, belum baik. Belum baik. Nah, Namanya Ya, pendidikan belum Pak. Pendidikan. Saya juga kalau lihat anak sekarang hebat nih, takjub saya. Anak sekarang itu kalau ditanya sebuah daerah, kebanyakan tahu. Atau mungkin dulu saya yang introvert ya. Tapi dulu itu saya kalau masa-masa dulu kecil juga sering dolan-dolan Pak. Cuma nggak tahu nama kayak daerah
anak sekarang nih kalau disebut Slawi mesti tahu, sering banyak yang tahu. Mereka tuh anak SMA ya? SMP. Iya. Wah, SMP sama SMA tahun ini aja udah bebas kayaknya lah. Kita lihat sendiri kan banyak SMA yang masih pada pakai seragam putih abu-abu lewat. Udah SMP bebas kan? SMP juga dulu saya pernah tuh SMP awal kayaknya, kalau enggak SD akhir. Itu saya main ke Taman Poci Tegal. Itu pertama kali aku dolan mono. Padahal kan deket ya dari rumah, deket banget tuh. Tapi baru kecil tuh pas zaman itu. Rasanya tuh bangga banget bisa ke situ. Tapi saat itu punya cerita, teman saya kan kita naik sepeda sendiri-sendiri tuh. Teman saya dicolong sepedanya. Sebenarnya dicolong, modusnya itu orang itu nyamperin, minta tolong dianterin. Dan tolong dianterin, boncengan sebenarnya. Boncengan sama teman saya yang punya sepeda itu. Nah, sampai di sebuah gang, terus si orang ini bilang ke teman, turun bentar ya, saya minjem itu mau masuk ke rumah dulu bentar ngambil sesuatu gitu. Itu rumahnya di situ tuh. Ya namanya bocah ya Pak ya, nurut toh. Nurut ditinggal lu sejam kok sudah menora balik-balik wongnya. Sampai tanya-tanya orang situ, lah Mas kok boleh sih Mas? Berarti dicuri oh Mas, dicolong Mas, mau sepeda nih. Aduh, hilang. nangis orang gue. Ya nangis. Aku juga merasa bersalah. Kan saya yang nemenin dia main sepeda sih. Takutnya saya yang gimana itu loh. Ya lepas juga model sepeda saya itu model yang enggak ada boncengannya. Saya punya teman saya yang ada boncengan belakangnya loh. Akhirnya di sasaran itu mungkin. Gitu. Angel ya. Oke, lanjut Pak Yan. Terus gimana Pak Yan? Sampai mana ya? Sampai iya anak-anak zaman sekarang. Kangennya tuh beda. Jadi saya niatan Mas ngajar itu benar-benar untuk membuat apa yang belum baik menjadi baik. Tapi di sini setelah 1 semester saya mengajar, entah kenapa tiba-tiba saya diberi tanggung jawab untuk mengajar banyak kelas yang sebelumnya yang sebelumnya cuma 24 menjadi 37 jam pelajaran. Astagfirullahaladzim. Bukannya itu malah hebat Pak Yan. Nah, di situ saya agak takut. Saya bisa mempertanggungjawabkan nggak penambahan jam pelajaran ini. Syukur-syukur sih nanti kalau ada bantuan, misal ditanyain ini itu bisa bantu. Cuman kalau seperti ya udah urusan kamu sendiri, ya udah kamu yang atasi. Aduh, jangan gitu dong. Saya masih manusia, bukan dewa. Seperti lagunya Iwan Fals. 37 jam itu robot juga. Nah, duduknya kapan? Ya, jangan salah, saya juga dulu 40 jam. Nuset. Semester kemarin saya 40 jam tuh. Ya robot sih memang. Satu hari cuma kosong 1 jam itu. Jadi pagi sampai sore kosong 1 jam. 1 jam itu bukan 1 jam saya bisa tidur atau mungkin leleh gitu ya Pak ya. Ya. 1 jam itu prakteknya. Selesai ngajar di jam yang kosong tadi. Selesai ngajar, kan kita mungkin punya keinginan ini mau sandi dulu, mau rehat dulu, mau ngopi atau gimana kan. Itu hampir selalu mesti saja ada apa yang harus digarap. Mesti Boy. Istirahat nih, rampung bel. Ini jam kosong nih, jam kosong 1 jam. Mau manfaatin buat itu maksudnya. Baru sampai kelas, nggak lama bel. Dan saya merasakan apa yang dirasakan siswa. Siswa kalau istirahat kan gitu. Bel, terus pas masuk bel ada itu, bel masuk dari istirahat. Lah kok udah bel gitu kan. Sama, saya juga gitu. Nggak kerasa, emang kayak robot Pak. Tapi ya dicoba dulu Pak. Iya, nanti barangkali lebih nambah lagi kan bagus. Aduh, jangan dong. Selain penambahan jam pelajaran ini, saya juga diberi tanggung jawab Pak menjadi wali kelas. Wali kelas ya. Aduhnya bukan adu-aduhan ya, cuma alhamdulillah aja. Iya. Aja bisa ditalangin istilah Jawane. Ditalangin nggak apa Pak? Ya ditalangin, ditanggung jawabkan. Makanya tanggung jawab wali kelas kan beda sama guru mapel seperti pada biasanya. Mereka ada pegang uang, pegang ini, pegang itu. Nah saya pegang uang 400.000 aja udah ndredeg Pak, karena bukan uang saya. Takutnya uang ini kemana-mana. Misal ada HP baru nih, aduh pas itu megang uang SPP siswa. Sekarang SPP-nya 300.000 dikali 20, udah berapa juta itu Pak?
Ya, 6 juta Pak. Aduh, udah dapat 6 lumayan juta. lah iPhone XR. Nah, tiap bulan bisa beli HP dong. Ya, nggak apa-apa. Apa maksudnya iPhone XR gitu kan. Nanti bulan depan masuk penjara. Aduh. Oh, gini aja ya. Kita duit siswa itu kita jadikan konten YouTube buat review. Nah, apa AdSense dari review itu kita balikin ke Balik siswa. model. Ya. Sebenarnya kalau apa ya namanya, kalau menurut saya sendiri ya, kalau SPP sih siswa oke lah, gitu menjadi sebuah pembayaran yang mutlak ya Pak ya, pembayaran mutlak. Kayak aja dibahas sebenarnya nggak, anak bocah sing ngrungokna ya. Jangan ding skip ya, nggak kita cari yang lain aja. Nah, ini mungkin sisi yang mengasihkan Pak. Saya mungkin cerita sedikit tentang pengalaman saya jadi wali kelas ya Pak ya. Sebenarnya anak saya di wali kelas itu kita punya ruangan pribadi Pak. Punya ruangan pribadi yang di situ kita kalau di sekolah itu kita wah enak. Kita punya ruangan pribadi, kita bisa istirahat di situ. Kalau misalnya kita jam kosong juga bisa di situ. Kemudian ketika hari libur atau bahkan anak-anak udah sekolah, udah selesai, udah pulang, kita bisa di situ istirahat atau ngapain lah di situ lah ya. Dulu pas saya nggak ada di wali kelas, di ruangannya di ruang guru, risih. Saya kan kalau udah mulai anak pulang itu kan pengennya di sekolah. Soalnya kalau di rumah itu masih sepi. Mulai mau maghrib baru udah pada pulang, untuk ibu sama adik-adik itu udah di rumah. Jadi saya sering di sekolah. Nah, kalau dari siang sampai sore itu di sekolah dan nggak punya ruangan sendiri, itu risih Mas. Risih. Kita di ruang guru orang turu. Masa istirahat, kalaupun istirahat ngopi-ngopi, maaf ya, saya tipe kalau orang yang suka menyendiri. Kalau ada masalah atau apa, kadang saya menyendiri Pak, lebih seringnya. Bahkan kayak ke pantai itu saya menyendiri. Kalau orang bilang itu plonga-plongo. Timothy ini apa plonga-plonga aja kesuwen, bukan plonga apa ya? Lebih suka menyendiri, nanti setelah itu fresh Pak. Tapi bukan berarti saya memungkiri sama sekali nggak mau bareng-bareng. Saya bareng-bareng juga iya. Cuma ada saatnya saya pengen menyendiri gitu. Nah, itu kalau pas sendiri di kelas kan enak tuh, bisa. Tapi apalagi kayak kemarin ya, tugas kan enak tuh di kelas kan. Apalagi kelasnya itu connect wifi, ada colokannya itu komplit kan. Kemudian ada speaker. Oh itu wis enak wis. Apalagi beli kemarin ya, saya beli juga itu apa ya, beanbag ya. Ya. Beanbag namanya. Beanbag tuh. Itu bantalan tuh, bantal kasur tuh. Itu gabus. Iya, itu luar biasa itu. Enak banget di. Kita liburan kok bahasnya sekolah aja sih ya. Oh ya Allah, ini bahasnya liburan sih. Bahasa sekolah sih. Liburan pernah sama cewek enggak sih? Saya cewek. Oh enggak Pak. Aduh, alim banget ya. Saya enggak. Bukan nggak suka cewek, bukan. Aduh, gawat. Iya, gawat. Benar. Aduh, udah pada pucuk nih. Ada waktunya lah, nanti ada waktunya. Kan saya nggak mau apa ya namanya kayak bepergian kayak gini lah dengan orang yang memang belum saatnya itu loh. Kalau sama teman oke lah, atau sama adik keluarga iya. Cuma kalau sama adik sama keluarga, saya biasanya itu ke sebuah tempat misalkan misalnya kayak gini nih, ke Majalengka kayak gini nih, saya nggak ngajak keluarga dulu Pak. Biasanya saya itu ke situ dulu sama teman atau sama siapalah ya. Nanti lihat dulu tuh medannya atau tempatnya itu cocok nggak sama keluarga, baru kalau cocok kita ajak situ. Tapi kalau ini kan lumayan ya, tapi secara tempat kan bagus nih, walaupun agak jauh. Kita tadi hampir 3 jam di sini, alhamdulillah. Termasuk cepat, tapi masuk cepat ya. Kalau di map kan tadi dilihat perkiraan kan jam 3 jam tuh, 3 jam lebih taruh di map. Tadi aku kan ngobrol apa liburan karo wadon tadi sungkan ya. Ini ditonton guys. Iya makanya soalnya ditonton kok. Ganti. Kalau liburan sendiri aku pernah. Iya. Ini cerita dia tuh dari luar Jawa, asalnya Bengkulu. Waktu itu liburan semesternya tapi nggak kayak Mas Yopa. Liburan semester pas akhir tahun kan enak. Nah kalau Mas Yopa liburan semester akhir tahun tapi nggak liburan, nah itu tersiksanya di situ. Nah pas itu dia tak ajak, Dek, iya manggilnya Dek soalnya Dek. Anak watun. Coba
Oh, cowok-cowok santai-santai. Dek, yuk main ke Tegal. Ngapain ke iya. Tegal? Oh, orang mana, Pak? Tuh asal Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu Sumatera Utara. Sumatera ya. Ya, tak ajakin ngapain di Tegal, enak di sini. Lalu di sini juga nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran sampai semester baru. Ya udah yuk lah. Nah, Kuliahnya di kuliahnya di UII. Jogja. Ya, kampusnya orang elit katanya tuh. Apa ya? Iya, aku juga nggak paham. Universitas Islam ya. Indonesia. Insya Allah, tak kira insya Allah. Jangan. Nah, pas di sini tak ajakin. Kebetulan Jogja itu bisa lewat selatan, bisa lewat utara. Kalau lewat selatan, lewatnya Jalan Dendles, tembus ke Kebumen, bisa masuk ke Purwokerto, bisa lewat ke Cilacap. Nah, waktu itu tak ajak lewat ke Cilacap. Nah, di jalur selatan banyak sekali objek wisata. Contohnya pantai-pantai. Jadi di situ kalian nggak bakal kehabisan tempat untuk berlibur di daerah selatan. Pasti ada aja pantai. Ada juga agrowisata. Agrowisata nanti ada di kebun. Agrowisata apa itu, Pak? Agrowisata ada jambu kristal, belimbing Golek. belimbing apa ya? Belimbing golek. Belimbing apa? Belimbing golek. Mungkin Kurang juga belum. kotor gue. Iya, kotor tadi sih. Jatuh. Kurang tahu juga aku belimbingnya apa. Nah, tapi di situ dia tuh ngerasain apa yang nggak ada di Sumatera. Apa itu? Tak ajaklah ke Guci. Oh. Nah, di Sumatera kan nggak ada sumber air mata panas, sumber air mata panas. mata air panas. Aduh, Sumber mata ini air. panasnya udah sampai ke otak, udah sampai ngerebus ya. Biasanya kalau otak encer kan katanya orang otaknya pintar ya. Ini malah Jackson, ngomongnya ampun deh. belepotan. Isi murup orang ya, menite. Kalau ada menite berarti masih. Iya, guys. Oke. Kembali, Yop. Makasih, Yop. Oh, yes. Nah, waktu di Guci itu Iya, Pak. nggak apa-apa, Pak. Pemanjangannya itu tadi bapak yang jaga warung. Nah, di sini Abah Kandi pernah sama bapak-bapak. ngomongnya sudah kayak iya, Wak. Gitu. Nah, di situ tak ajakin ke Guci. Langsung dia, ini apaan? Belerang ya? Belerang kalau Guci. Nah, situ ngerasain nikmatnya kayak dipijut-pijut katanya. Di Guci itu kan ada namanya yang pancurannya. Pancuran. Nah, tak ajakin ke situ biar dia ngerasain kayak disemprot air panas dengan tekanan ya yang enak di badan lah. Gocek, Pak. Nah, Gocek, diliatin nasib masih. Terus waktu itu nginep lah di villa. Nah, tapi kejadian di villa nggak enak banget. Nggak tahu aku harus apa, tak ceritain apa enggak tentang apa itu? tentang kamar pinggirnya. Oh. jangan. Oh, gitu. jangan. Ya. Oke, skip. Saya pikir mereka juga udah tahu maksudnya kemana. Nah, mungkin skip cerita yang lain. Selanjutnya. Sebenarnya mau pulang waktu itu, mau pulang malam-malam, cuma kan di Guci malam-malam rasanya nggak enak banget. Iya. Ada tandanya, Pak. Mobil, Pak. Nah, di Lalai waktu mau pulang bannya bocor. Untung nggak jadi pulang malam. Ya udah akhirnya waktu itu udah nggak ada siap, nggak ada janjian sama villa. Biasanya kan kalau ke villa gitu harus janjian dulu ya. Betul. Oh, nggak tahu. Tidak lah, akhirnya kita nginep aja karena ban motornya bocor dan nggak ada tambal ban yang masih buka. Itu malam. Nggak tahu kalau malamnya pulang kejadiannya gimana. Nah, di Lalai waktu itu jam 12 malamnya hujan. Nah, dan pas pulangnya itu ada dua penyepeda motor jatuh ternyata. Gimana, Mas? Pas di Plegokan itu loh yang curam banget. Letter S. Nah, letter S itu nggak tahu kenapa. Untungnya sih nggak. Itu hujan nggak? Hujan, pas itu hujan. Hujan licin berarti. Iya, licin memang. Licin mungkin. Nah, waktu tak ajak pulangnya, kita kan berangkat lewat jalur selatan. Nah, waktu pulangnya ke Jogja, kita pulang ke jalur utara.
Jadi di jalur utara juga masih ada pantai-pantai gini nih. Terus lewat Semarang, udah sampai ke Jogja lagi. Di Semarang kita mampir ke Sampokong, sama mampir ke Sampokong ya, itu Klenteng. Cengho. Ya, Cengho. Cengho. Karena muka-muka saya kan muka-muka Cina. Jadi masih bisa menyelinap. Kalau Sampokong itu terbuka untuk semua Islam. kalangan ya. Kalau yang di Purbalingga apa Pak itu? Purbalingga apa itu? Cengho. Cengho. Bukan. Nggak tahu. Cengho itu yang di itu Semarang. Yang di Purbalingga itu apa ya? Ada juga kayak kuil, tapi katanya di situ malah masjid, itu masjid. Bentuknya kayak ornamen Cina kayak gitu. Oh iya iya, apa ya namanya? Saya lupa namanya itu, di daerah apa ya? Purbalingga namanya. Lupa sih. Oke, ini pemandangannya bagus, bener. Ini di daerah Majalengka, desa atau nggak tahu desa apa, yang penting desa sering penyawean. Sering saya lihat di Instagram, explore Majalengka. Aduh, pemandangannya bagus banget. Mungkin pemandangannya bagus tapi medannya yang susah. Iya. Awalnya hampir sempat nggak jadi Pak, karena saya pikir saya kalau ke Jawa Barat itu ragu, karena belum atau mungkin jarang banget kesini ya Jawa Barat ya. Jadi aduh jangan, tapi bisa nggak apa-apa lah, Bismillah. Coba Bismillah ke Jawa Barat Majalengka. Awalnya kalau nggak jadi kesini, kita rencana mau ke Pemalang. Pemalang itu Desa Watu Kumpul. Desa Watu Kumpul itu di situ juga ada banyak model seperti ini, banyak model seperti ini. Itu kan di dekat lereng Slamet. Ketinggiannya berapa itu? Ketinggiannya nggak tahu saya. Kalau ini kan 3000. Ini 3000 di atas tuh, 3072 paling atas tuh. Mungkin di sini 3050 ya. 3000 mdpl itu berarti ngalah-ngalahin ini Pak. Bentar, Ciremai itu kalau nggak salah 3000 loh, 3000 meter tuh Ciremai. Mana Ciremai? Kalau iya kan berarti kan sejajar tuh. Jadi Gunung Slamet itu kan 3200, 3429. Oh salah ding, gunung gimana? Ciremai itu 3300. Tuh 3000 ini berarti traveling ini mengalahkan ketinggian kayak Gunung Prau, bahkan Gunung Merapi Pak, ketinggian itu nggak sampai 3000, 2900. Kayak ke puncak Gunung Merapi itu ini ada cerita yang tapi mungkin diceritakan di tempat yang lain lagi, di episode yang lain juga sih. Saya ndaki di Semeru, ini sekilas aja di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi itu saya mengalami peristiwa yang aneh. Saya ingin mengatakan ini mistik ya, nanti dibilang gimana. Aneh saja lah saya bilang. Yang pertama saya tersesat ini udah di daerah curam Pak, ada fotonya nih. Jadi rombongan itu kita tinggal naik daerah curamnya kayak gini, yang tinggal curam kayak gini. Kalau dengan lihat di Gunung Merapi dari jauh, nanti Gunung Merapi kan bentuknya nggak segitiga kayak gini, tapi segitiga terus datar sedikit terus kayak gini. Nah datarnya ini itu pos terakhir di situ, dan nggak boleh sebenarnya ke atas lagi itu nggak boleh. Sama orang situ base camp di sana nggak boleh sampai puncak. Bisa dibilang terlarang lah, tapi pasti banyak yang ke atas. Nggak ke Merapi, nggak ke situ kan lucu. Iyalah, nggak ke puncak Garutnya lucu. Puncak tanpa ke puncak kan aneh. Walaupun itu berarti kan tinggal berapa ratus meter lagi tuh. Saya dari bawah lari Pak, lari sama teman-teman sekitar berapa ya, 10 apa belasan orang tuh. Saya lari sampai pertengahan, mulai loyo kan. Kita mulai loyo, itu mulai merayap, tempatnya juga udah mulai miring banget. Kita ndaki itu melangkah 2, mudun 1, kayak gitu karena tempatnya itu medannya kerikil. Nah sampai akhirnya saya di sebuah posisi di mana tinggal saya sama teman saya berdua, yang berarti di paling belakang. Ternyata teman-teman saya udah ke atas. Nah di sebuah persimpangan, ada persimpangan jalur lah, bukan jalan, persimpangan. Satunya masih pasir, satunya itu kayak semen Pak. Kok tak pikir kalau ini kita udah merayap nih, kalau ke daerah yang kerikil kita nanti melorot turun. Mending saya ke sana. Tapi teman saya yang udah di atas bilangnya lihat sini yang kerikil.
Cuma ya tadi ya saya ngeyel ya, lewatnya yang sana. Teman saya lewatnya yang si kiri, yang ada kerikil. Saya lewatnya yang ada aspal, kayak bukan aspal, seperti apa? Semen, kayak semen. Dan setelah saya melangkah berapa jauh, saya baru nyadar. Pas saya pegang kayak gini, ya ternyata saya baru ingat, oh iya Merapi kan sering meletus. Oh ini mungkin pasir kayak abu yang mengering, tapi ketika di sini gampang rusak. Aduh, saya baru ingat, saya mau putar balik susah Pak. Mau merayap sih putar balik ke pim, ya Allah, men kanan kiri. Teman saya udah di sana dan saya difoto teman saya di sana. Ada fotonya. Saya di situ nggak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa lewat. Bahkan sampai sempat saya itu putus asa. Bener, saya putus asa Pak. Saya posisi kayak gini sampai tidur Pak. Tidur sekitar beberapa detik lah. Ujuk-ujuk tidak ada tanda atau gimana. Samping saya itu, samping bawah tuh, itu ada orang. Mas, siapa gue ya? Kaget aku. Siapa itu ya? Oh, ada orang seumuran saya juga. Yang singkat cerita dia nolongi saya lah. Tapi mungkin saya ceritakan di cerita yang lain. Mungkin ini spesial lah, pengalaman saya mendaki. Saya nggak banyak mendaki kok Pak. Walaupun mungkin orang banyak yang ngomong saya mendaki, saya cara mendaki. Saya sebenarnya senangnya dolan. Mendaki menjadi salah satu apa ya namanya, kegiatan dolan lah gitu. Ke pantai juga saya sering ya, kadang ke pantai, kadang ke gunung, kadang ke tempat kayak gini gitulah. Ada fasenya ternyata Pak. Dulu fasenya saya itu mau dolan nggak punya duit Pak, akhirnya sering nebeng sering nebeng monceng sama temen kayak gitu. Seneng dolan Pak, waktu banyak saat itu. Setelah itu sampai pada fase dimana saya sudah mulai banyak uang. Bukan banyak sih, apa namanya, ada uang lah ya, ada uang, teman juga makin banyak, apalagi satu hobi juga banyak. Tapi waktu sudah mulai nih, ada beberapa keperluan ya, akhirnya susah juga. Nah sampai pada fase sekarang ini, fase-fase sekarang, coba kan rekam. Pada fase sekarang ini, saya berada di fase dimana alhamdulillah uang ada, kemudian juga apa ya tadi ya, waktu juga alhamdulillah ada, walaupun ada kesibukan, tapi kan saya bisa milah-milah ya, Mas udah tahu celah-celahnya lah. Apalagi dengan beberapa kali sebelumnya itu bepergian kan, jadi tahu loh tempat yang kira-kira bagus atau tempat-tempat yang kira-kira mau dikunjungi, itu udah banyak referensi. Cuma setelah itu saya nggak punya teman. Maksudnya nggak punya teman tuh, nggak punya teman main. Teman saya semakin berkurang Pak. Karena sudah pada nikah. Aduh. Kalau jadi ada omongan kayak gini, kalau teman kita nikah berarti dia bukan teman kita lagi, dalam tanda kutip, berarti dia sudah nggak bisa main sama kita, maksudnya gitu loh. Jadi semakin banyak teman saya nikah, maka semakin berkurang juga teman saya. Maksudnya teman untuk ngecek dolan loh Pak, karena mesti susah. Bukan, saya nggak menyalahkan nikahnya, enggak, saya juga nggak menyalahkan dia yang milih, enggak, saya nggak menyalahkan sama sekali. Cuma ini yang saya alami, saya mau main sekarang, aduh, contoh nih, saya dulu ke Solo itu saya nggak banyak pikir pusing Pak, libur nih, udah mangkat aja ke Solo, saya banyak teman, nggak Solo, Jogja, Wonogiri banyak. Cuma sekarang udah pada nikah semua, susah akhirnya. Dan ya gitulah, mau pergi tuh mikir-mikir akhirnya. Ya alhamdulillah banyak ya fase-fase kayak gitu lah yang saya lewati. Ya, mungkin itu juga salah satu menjadi motivasi Anda untuk mencari pasangan hidup. Ya. Tapi katanya orang nih, ya, kalau nikah gimana? itu adalah penjara bagi laki-laki karena udah nggak bisa kemana-mana. Tapi saya punya ustadz Pak. Di beliau itu dulu ustadz saya di hafalan ya. Sampai sekarang masih suka kontak-kontak, bahkan kita tergabung di grup yang sama ya, grup pendaki muslim. Hampir setiap liburan semester pasti ada agenda, termasuk liburan ini. Cuma saya sering nggak ikut. Kenapa sering saya nggak ikut? Saya sering minder sama grup-grup di situ. Grup-grup di situ tuh pro-pro semua tuh, orang-orang hebat-hebat semua tuh, pendaki-pendaki hebat, handal semua. Saya minder di situ. Beliau itu, saat saya itu menikah, dulu juga mikirnya gitu. Sebelumnya
sering daki, sering dolan kemana-mana. Kayak mungkin setelah nikah udah nih. Apalagi saat itu beliau itu termasuk yang alhamdulillah dikaruniai anak itu cepet. Wah, apalagi banyak udah punya anak nih susah. Tapi malah pas sampai sekarang anaknya sudah berapa ya? Antara 4 atau 5 anak tuh. Dolan-dolan masih, Pak. Masih dolan tuh kayak masih biasa, nggak ada kayak benar ya aku tak poyan bojone aku nisi. Ora. Dia kayak misalkan nih, Ted mau kemana, mau daki kemana, mau liburan kemana, aku mau kesini nih, mau ikut nggak gitu. Dia yang malah ngajak, ya itu sih mungkin rezekinya dia ya. Iya, betul. Rezekinya dia ya, mungkin pikir yang jadi pemikiran dia, istrinya itu nggak terlalu mengekang lah. Tapi bukan berarti saya mengatakan teman saya yang nggak pernah dolan atau mungkin jarang dolan berarti istrinya mengekang ya, enggak ya. Itu sih apa namanya, ada pilih-pilih keperluan atau mungkin prioritas lah, gitu aja. Mungkin Pak Ian yang mau duluan nih. Aduh, jangan dong. Pak Ian mau duluan. Oke, itu saja. Iya. Oke, itu saja. Ini apa nih? Udah hijau, masih hijau ini. Bentar, jangan dicopot Pak. Nah, oh masih hijau, bagus. Alhamdulillah baterainya masih. Kali nanti kita cari tempat lagi ngobrol lagi, guys. Betul. Iya. Saya juga udah kepanasan, Panas otaknya banget. direbus sama matahari. Oke, cukup sekian. Berapa menit? Dan Oke, 37 kita cukupkan. Terima kasih Pak Ian. Kita jumpa lagi di Majalengka berikutnya. Terima kasih, Terima kasih. Ustadz Firdi. Iya, 37.